Ini perhatikan ini, kayak bergerak-gerak ini, perhatikan nih. Jadi memang ini kayak apa namanya tuh, macam apa di gerak-gerakan ini, perhatikan. Bagusnya tatapannya tenang loh. Ini bergerak-gerak, perhatikan. Hematikan henternya ya, hematikan dulu. Terus dulu. Kelihatan nggak? Tuh. Ih, ada suaranya juga nih. Misi. Assalamualaikum. Punten. Dengar gak? Misi. Astagfirullah. Hah? Astagfirullah. Ini orang bukan? Ini. Tadi gak kelihatan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto. Tentunya untuk menghibur kalian, untuk membuat kalian bahagia dan senang ya. Dan di samping itu, saya akan mengajak kalian untuk perjalanan pikir jalan ke sebuah pegunungan mana yang salah satu di lokasi di sebelah sana di Purbalingga namanya ya. Jadi ada lokasi yang batu yang bisa mengeluarkan api ya. Jadi api itu seperti apa yang namanya sih, orang bilang itu namanya Gembolo Geni atau Banaspati. Nah, ini sangat fenomenal di Indonesia karena di berbagai tempat ada, dan salah satunya ada di Purbalingga. Untuk itu mari ke sana yuk. Alhamdulillah. Udah ini di kebun ini ya Pak ya? Iya, kebun. Terus itu lokasi di mana lokasinya? Lokasinya tuh sebelah sana, Pak. Sebelah sana ya? Iya. Baik ya. Ini teman-teman, alhamdulillah ya. Ini ada seorang sahabat yang memang mengundang kami untuk apa namanya? Menguap. Ya, menguap atau bertelusur di sinilah tentang cerita-ceritanya. Katanya di sini ada berarti ini ada Gembolo Geni ya Mas ya? Geni, ya. Gembolo Geni di area apa Pak? Di daerah sebelah itu kan katanya di situ ada batu tingkat-tingkat lah. Batu tingkat-tingkat. Ya. Jadi di situ ada kayak Gembolo Geni itu kayak Banaspati gitu. Ya, sejenisnya lah. Oh, jadi pernah muncul api itu gimana Pak? Ya, muncul api memang sering warga sini banyak yang melihat. Begitu. Baik ya. Kita sengaja yuk kita bertelusur. Takut nggak nih? Gak apa-apa, yuk. Tenang saja. Ya. Lewat situ, Mas. Lewat situ ya? Iya. Oh, itu lokasinya di kali apa di apa Pak? Kali. Di kali. Kali Dali namanya. Kali Bali. Dali. Oh, Dali. Oh, Kali Dali ya. Baik. Ini kita lagi sambil bertelusur di kali yang ada batu yang mengeluarkan api atau Gembolo Geni. Bahkan di sini para warga pun ketakutan untuk mendekatinya karena ini sering muncul gitu. Tapi munculnya itu malam atau siang itu Pak? Malam. Oh, baik ya. Kita coba aja meskipun siang malam itu sama aja ya. Wah, lewat kali bertelusur sini ya. Awas pelan-pelan. Ntar dulu. Oh, kalinya saat ini. Ya, musim kemarau sih, Mas. Oh, kemarau ya. Jadi mengering nanti dulu. Hampir 4 bulan. Baik ya. Tenang dulu saja. Oh, lo narik lagi. Oh ya baik ya. Berarti ke sana teman-teman. Apa namanya perjalanannya yang kita akan mendekati lokasi Gembolo Geni atau Banaspati yang viral akhir-akhir ini katanya karena sering muncul pada waktu malam hari. Jalannya susah, Mas. Ya namanya juga di hutan, di alas ya kayak ginilah, seperti biasa. Kira-kira kalian pernah dengar gak namanya Gembolo Geni? Mungkin di daerah lainnya mungkin berbeda nama, mungkin ada juga tapi berbeda nama. Di daerah saya namanya Banaspati, di sini Gembolo Geni. Mungkin beda. Oh gitu ya? Iya. Ada yang ngomong Banaspati, ada yang ngomong Gembolo Geni. Oh iya. Jadi berbeda-beda. Nah, mungkin di daerah kalian juga namanya apa, coba ditebak ya nanti ya di komentar saja biar pengalaman buat kami. Coba.
turun ya. Udah di sini ada kebun-kebun apa namanya ini? Singkong. Singkong. Ini pegunungan, Mas. Ya, di pegunungan. Baik ya. Ini desa apa ya, Pak? Ini Desa Paruk. Desa Paruk. Oh, Desa Paruk ya di kabupatennya Kabupaten Purbalingga. Purbalingga. Kecamatan Pengadegan, Kelurahan Pengadegan. Kelurahan Pengadegan ya. Baik ya. Ya. Ini Mas lokasinya di sini. Di mana? Batu itu. Oh, itu. Iya, ini jalan mau turun. Ya. Yo, baik, yuk ke sana yuk. Tenang saja. Pelan-pelan saja, Pak. Nah, terus Bapak sendiri pernah melihat itu? Saya belum pernah melihat, tapi bapak saya udah pernah melihat. Oh, Bapak sudah pernah melihat. Jadi maksudnya ini api dari dalam ini, maksudnya Iya, dari batu ini. kayak api maksudnya semacam menyembur gitu apinya bagaimana? Kan menyorot itu. Oh, menyorot. Besar kayak batu api unggun. Iya, bisa jalan itu. Oh, bisa jalan. Iya, Oh, jadi ada gembolo geni bisa berjalan-jalan di sini dan juga mungkin mengambang ya Pak ya. yang ngambang. Ngambang tetap di area batu ini. Iya. Waduh, ini luar biasa Ini ini. yang dinamakan batu kali jaran. Hah? Ini batu jaran. Batu jaran. Iya. Oh, batu jaran memang wujudnya seperti jaran atau gimana Pak? Ya nggak tahu dinamakan itu batu jaran. Oh. Orang-orang sinilah para sesepuh di sini. Oh, jadi ini para kesepuh di sini menyebutnya batu jaran yang mana bisa mengeluarkan api di dalam batu ini. Ini termasuk fenomena alam ataukah ada unsur-unsur yang lain? Baik, nanti kita mencoba untuk mendekatinya, bertelusur lebih dalam karena ini tidak heran ya, di Indonesia itu banyak sekali cerita-cerita yang samar ataupun mitos ataupun apa. Namun kalau kita mau mempelajarinya, insya Allah ya tetap ada sisi positif yang ada. Karena apa? Dalam hidup sesuatu itu ada sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Betul. Jadi sesuatu yang baik pun ada sisi baiknya dan sesuatu yang buruk pun ada sisi baiknya. Seperti itulah ya, kurang lebihnya seperti dibolak-balik aja. Yang penting ini untuk kita alami supaya kita menjadi mental lebih mendewasa, lebih tahu gitu. Ya, baik. Saya tutup dulu. Saya di sini aja, Pak. Di sini aja. Kenapa? Merinding. Merinding, nggak berani. Nggak apa-apa ya, tenang aja. Ya, assalamualaikum. Kula nuwun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki area batu ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik, kita lihat sisi demi sisinya untuk bertelusur lebih mendalam. Bertelusur lebih mendalam artinya itu kita mempelajari sisi demi sisi dan mendalami. Karena apa? Sebuah peribahasa atau sebuah kalimat kalau tidak kita hayati dan kita cerna, mungkin akan rawan konflik atau gagal paham ya gitu. Nah, tenang dulu, santai dulu. Batunya hijau ya, batunya beda nih, kayak macam lumut-lumut kayak gini. Jadi seperti tadi yang tadi Mas tadi ungkapkan, Bapak tadi tentang adanya api di sini, api abadi yang muncul di dalam dari dalam batu yang mengambang, yang besar seperti api unggun di sini. Loh, kalau dipikir secara nalar itu saya rasa nggak mungkin ya. Tidak apa-apa, tetap kita dalami lagi, barangkali ada petunjuk-petunjuk yang mengarahkan kita ke sesuatu yang baik. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini keunikannya batu ini ya. Jadi apa di sini tumpang ya, tumpang atau ditindih ya, ada tumpang 3 ya. Jadi apa namanya, siapakah yang mengangkat batu ini sehingga tumpang-tumpang sedemikian rupa dan apa maksud dan tujuannya. Nah, ini perlu ditelaah, perlu dikaji. Dan ini watu jaran ya namanya ya. Watu jaran, tahu jaran? Ya,
Bukan, jaran itu kuda ya. Nah, kuda dalam apa tuh dunia hewan itu terkenal dengan hewan yang tangguh ya, tangguh, kokoh, tidak mengenal lelah. Nah, ini toolnya. Kembalikan pada kita masing-masing bahwa kita pun jangan pernah mengeluh seperti kuda ya, kekar, tidak mengenal capek, tetap bersyukur, tetap senang, tetap tentrem, wah gitu loh, tetap semangat, spirit itu semangat seperti kuda, supaya apa, kehidupannya lebih berkembang, semangat dong. Jadi menyambut alam, menyambut kegembiraan, menyambut rezeki dengan senang, itu penggambaran kuda, batu kuda. Namun sedemikian rupa ini makhluknya tidak membentuk kuda ya, tidak membentuk kuda, hanya penyebutan saja, namanya batu jaran atau kuda ya. Dan di sini pun ini sebentar dulu, mana sih apinya lewat mana, coba dipikir-pikir secara logika dulu ya. Kita ini ada bekas kemennya nih. Jadi ada orang yang menyumbit kemenyan di sini ya, nih. Jadi ada bekas orang yang menyumbit kemenyan di dalam batu ini, di atasnya mungkin ada makhluk tertentu yang mana kepercayaan warga setempat itu sangat kental dengan dunia seperti ini. Mungkin tujuannya pun untuk pengharum ini gitu maksudnya, dan sebagainya. Kita tetap lentur, tetap senang, tetap beranggapan baik, jangan digas ya, jangan digeber-geber, kita tetap stabil batinnya. Ibarat kendaraan itu jangan digeber-geber. Kalau digeber-geber cepat panas, kita pun sama, lentur biar tidak cepat panas ya, slow, cepat panas apanya, pikirannya itu loh. Ini perhatikan nih, perhatikan ini kayak orang bukan, ini loh, ini kelihatan nggak? Perhatikan ini kayak orang dalam batu ini. Tadi dulu, bis. Kenyil. Ini orang bukan. Tadi dulu. Aneh. Coba kamera melihat di Mac, coba. Di Gramak coba sini. Gramak? Iya coba. Gramak bagaimana? Ini kayak makhluknya kayak rebut orang ini loh. Angkutin dia. Bukan itu dimaksud nih, bukan. Angkutin dia. Makhluknya kayak orang nih, bukan. Ntar dulu. Hilang lagi. Berarti ini tadi penggambaran ini supaya mirip rambut orang tadi nih di dalam batu, tapi hanya penggambaran saja ya. Ini pun seperti gosong, mungkin apinya dari sini mungkin nih. Baik, kita langsung dari sini dulu ke belah sini. Sisir lagi. Ini pun sama, ini Pak. Hah? Nggak tahu yang ini. Beda ya, yang penting ini ya, jelas ini ya. Kita dulu api ya. Loh. Wih, ini kebakar nih. Itu apinya kelihatan tuh. Ini. Tuh. Itu baca lebih terang lagi tuh. Ada api kelihatan nggak? Itu di tengah-tengah itu. Kelihatan nggak? Baik, ya kita kunci dulu. Kita kunci apinya ini. Kunci dulu. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan? Nggak kelihatan? Baik ya. Jadi memang ada api di sini yang terkadang-kadang bisa bergejolak. Artinya apinya kadang-kadang besar gitu loh di dalam ini batu ini. Tapi ini hanya mungkin sebagai bahasa kias atau bahasa Nepa. Ini namanya dalam daerah sini namanya gembolo geni ya. Gembolo itu sama hal dengan angon ya. Angon itu kita ngasuh, tahu ngasuh? Ngasuh. Geni penggambaran dari api neraka dalam diri kita ya. Jadi semesta dalam makhluknya batu ini mengajak kita untuk menggembala geni dalam diri sendiri, angon ya. Jadi mengasuh api dalam diri, api amarah ya, api amarah, supaya kita tidak digeber-geber seperti motor tuh ya. Kalau digeber-geber itu sering cepat panas, kita maka tetap stabil,
jangan digeber-geber, nanti bergejolak, panas membara apinya di sini gitu bagusnya loh. Ya enggak? Itu mungkin peribahasanya ini dalam batu ini tentu ada tujuan baik maksudnya, cuman kadang-kadang manusianya itu salah kaprah dalam pengertiannya. Ini nih, perhatikan nih, coba sini, ini loh, kelihatan nggak? Ini, kayak rambut, ini rambut, perhatikan, ini, kayak rambut orang, ini loh, ini perhatikan ini, kayak bergerak-gerak, ini perhatikan nih, jadi memang ini kayak apa namanya tuh, macam apa di gerak-gerakan ini, perhatikan, bagusnya tatapannya tenang loh, ini, bergerak-gerak, perhatikan, hematkan henternya ya, hematkan dulu, tes dulu, kelihatan nggak? Tuh, ih, ada suaranya juga nih, misi, assalamualaikum, punten, dengar gak? Misi, assalamualaikum, stop, aduh, tadi dulu, bismillahirrahmanirrahim, maaf ini siapa? Di sini bukan? Di sini bukan? Misi, punten. Kamu dengar gak? Baik, kita coba untuk tanya semut nih. Semut, maaf nih, jangan lari nih. Semut. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan? Ini. Tadi gak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Perhatikan nih. Ketangkap kamera gak nih? Mana ini ya? Ini loh, ini. Wah, udah kelihatan Ini aku jadi nih, tadi dulu. Misi. Assalamualaikum. Astagfirullah. Bocah. Bocah. Astagfirullah. Misi, Mbah. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Maaf, ini siapa? Tidak dulu. Sebentar, ini maksudnya belum ada, maksudnya apa? Belum jelas suaranya, belum terdengar nyata. Nah dulu. Assalamualaikum. Baik. Saya rasa ini orang yang terkunci di sini mungkin. Maksudnya tidak bisa keluar karena ulahnya sendiri, biasanya seperti itu. Baik, ini cewek apa cowok ini sih? Perempuan apa laki-laki? ada jenggotnya kan ya? Oh, ada jenggotnya ya, ada jenggot laki-laki. Assalamualaikum, Mbak. Maaf bila mengganggu, maaf. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto, Mbak. Iya, saya Tarto dari Cilacap. Iya, mohon maaf bila mengganggu jenengan. Kan kami di sini hanya untuk bertelusur di sini. Mohon maaf, Mbak. Mbak ini siapa? Gembolo Geni. Namanya Gembolo Geni. Maaf, Gembolo Geni maksudnya kan hanya api, kok ini orang. Maaf. Iya. Baik. Dia tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa yang begitu nyata, tapi bahasa samar-samar, bahwa dia mengaku dia terkunci, tidak bisa keluar di sini
karena ulahnya sendiri ya. Jadi memangnya ulahnya apa sih? Iya, heeh, heeh. Oh, karena tadi menyulut kemenyan di sana, dengan tujuan katanya minta nomor dan minta nomor. Terus apa namanya kan nggak dikasih tuh, nggak dikasih nomor, terus marah-marah, dihancurin, mau dipukul-pukul batunya, akhirnya dia kekunci di sini. Oh, enaknya orang mana sih jenengan? Maaf. Heeh. Gini, tadi dulu, berarti udah berapa lama di sini kurang lebihnya? Iya. Oh, tidak tahu. Baik, ini kalau lebih udah tua apa dewasa apa anak-anak nih? Apa nih ya? Tapi kayaknya udah dewasa nih. Jadi gara-gara minta nomor togel, akhirnya kekunci di sini. Karena emangnya ada yang ngasih tahu maksudnya di sini tempat nyari nomor? Tidak. Baik. Iya. Iya. Baik, baik. Iya. Terus bagaimana caranya supaya kira-kira bisa keluar nggak? Maksudnya pengen keluar nggak dari sini? Tidak mau. Sudah nyaman di sini, katanya juga sudah terlanjur apa namanya janji untuk tinggal di sini terus katanya. Baik, gini Mbak, maaf. Dari cerita apakah benar batu ini bisa menyalakan api? Kata orang-orang tadi, benarkah itu? Apakah jenengan kan di sini dalam batu ini? Maksudnya bagaimana prosesnya? Apakah ada orang yang menyulut api atau bagaimana, Mbak? Oh, oh baik, baik. Jadi setelah dia tahu di sini, ternyata itu hanya sebuah simbol atau peribahasa yang disampaikan kepada orang yang melihat di sini. Tetapi karena kegagalan pahaman ini, jadi maksudnya apa nih? Adanya api di sini. Heeh, heeh. Oh, ya berarti bener nih. Jadi seperti yang tadi kita ungkapkan bahwa ini namanya di sini gembolo geni, ya. Gembolo geni artinya kita bisa mengendalikan hawa nafsu dalam diri, geni neraka dalam diri, api neraka dalam diri, supaya kita bisa kendalikan, atau kita bisa berupaya untuk menyetir supaya tetap stabil, jangan digeber-geber, mungkin seperti itu ya. Baik, baik Mbak. Iya Mbak. Nah, iya. Oh, Pak, siap-siap nanti kita sampaikan kepada orang-orang di sini. Oh, jangan gegabah, apalagi minta-minta nomor togel itu nanti akan berakibat seperti ini nantinya, gitu maksudnya. Iya, ya, lah, iya, oh lepas lagi nyala, mana? Oh kelihatan di kamera, lihat, itu kelihatan apinya itu, ini. Tuh. Ini gede banget apinya nih, kelihatan nggak? Ini. Tuh kan? Ini pas apinya mau nyala nih. Mbak, tadi maksudnya apa Mbak? Tadi maksudnya api itu maksudnya ini maksudnya untuk mengendalikan api itu. Iya. Masuk lagi. Mbak. Masuk lagi. Udahlah, baiklah gini teman-teman. Kita bisa menyimpulkan saja daripada
apa yang terlihat di dalam batu ini namanya api Gembolo Geni, yang ternyata adalah sebuah peribahasa alam untuk mengingatkan kepada kita yang melihat supaya bisa mengendalikan hawa nafsu dalam diri, untuk mengendalikan hawa nafsu gitu. Inilah, baiklah, yuk kita sana aja yuk. Ya. Luar biasa, perjalanan ini memang penuh dengan teka-teki. Bahasa teka-teki alam memang perlu dicerna dengan kerendahan hati sehingga bisa tertangkap maksud dan tujuannya. Ternyata apa? Pitutur lembut yang disampaikan di sana adalah sebuah erang-erang buat seluruh umat manusia, khususnya buat yang melihatnya adalah Banaspati atau Gembolo Geni, yang mana itu adalah peribahasa alam atau pitutur alam yang artinya pandai-pandailah mengendalikan hawa nafsu, jangan terlalu menggeber-geber, sering marah-marah, supaya menjadi ketentraman dalam diri kita. Itulah makna yang tersirat daripada batu Gembolo Geni di sana. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan betul makna yang sesungguhnya dan bisa mengambil sisi positif yang ada. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur.